Di seluruh dunia, lebih dari 780 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar per orang per hari. Jumlah yang mustahil untuk mendukung penghidupan yang sehat di belahan dunia manapun. Simak video ini sampai selesai. Bagaimana tingkat kemiskinan ekstrim di dunia saat ini. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara secara global atau dunia, dengan sasarannya Arsip Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah kemiskinan tingkat dunia. Kemiskinan penyebab terjadi kelaparan. 1 dari 3 anak di seluruh dunia berpenghasilan rendah dan menengah, lalu menderita kekurangan gizi kronis tanpa sumber pendapatan yang berkelanjutan pada tingkat yang memadai. Anak-anak dan keluarga mereka tidak memiliki akses ke makanan bergizi, air bersih, atau perawatan kesehatan. Dan efek mematikan dari kekurangan gizi tidak dapat diremehkan. Di dunia ini 45% dari semua kematian anak di seluruh dunia berasal dari penyebab yang berhubungan dengan kekurangan gizi. Semua negara di dunia ini berkeinginan bahwa tidak ada anak di negara manapun yang harus mati karena kelaparan. Kami membantu lebih dari 17 juta orang setiap tahun untuk mendapatkan akses ke sumber pendapatan yang berkelanjutan, air bersih, makanan bergizi, dan perawatan kesehatan. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Kepala pemerintahan mengucapkan hal itu. Namun fakta kemiskinan global, ada beberapa statistik yang menunjukkan skala kemiskinan global dan dampaknya yang menghancurkan. Fakta yang pertama bahwa 780 juta orang, 11% populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan kurang dari 1,90 dolar per hari. Ini bersumber dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fakta yang kedua, sedikitnya bahwa 14 juta anak menderita malnutrisi akut parah di seluruh dunia. Malnutrisi akut berat merupakan penyebab langsung kematian 2 juta anak setiap tahun. Ini bersumber dari UNICEF. Fakta yang ketiga bahwa setiap hari 1.000 anak balita meninggal karena penyakit seperti diare, disentri, dan kolera
yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi dan sanitasi yang tidak memadai. Ini bersumber dari UNICEF. Seandainya pandemi tidak mengganggu ekonomi global, tingkat ini diperkirakan akan turun menjadi 7,9% pada tahun 2020 yang lalu. Ini juga kata-kata yang mungkin sering diucapkan oleh setiap kepala negara atau presiden di negara-negara yang berada di seluruh dunia menyalahi COVID. Akibatnya di mana kemiskinan ekstrim terus meningkat di atas planet bumi ini. Afrika Sub-Sahara adalah wilayah dengan jumlah terbesar orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Untuk rincian di mana orang yang hidup dengan kekurangan dari $1,90 per hari berada di negara mana saja. Yang pertama, 413,3 juta berada di Afrika Sub-Sahara. 216,4 juta berada di Asia Selatan. 47,2 juta berada di Asia Timur dan Pasifik. 25,9 juta berada di Amerika Latin dan Karibia. 18,6 juta di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan yang terakhir, 7,1 juta berada di Eropa dan Asia Tengah. Secara global, peningkatan kemiskinan yang terjadi pada tahun 2020 lalu akibat COVID masih bertahan, dan orang miskin akibat COVID pada tahun 2021 terus menjadi 97 juta orang. Ini bersumber dari Bank Dunia, dan saya pikir kalimat ini juga yang sering diucapkan oleh setiap presiden di seluruh dunia ini. Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan mengalami peningkatan terbesar dalam kemiskinan ekstrim, dengan tambahan masing-masing 32 juta dan 26 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebagai akibat dari pandemi. Ini bersumber dari Persatuan Negara-Negara. COVID-19 telah menyebabkan 10.000 anak tambahan meninggal karena kelaparan setiap bulan. Jika tren saat ini terus berlanjut, jumlah orang yang kelaparan akan mencapai 840 juta pada tahun 2030. Ini bersumber dari Persatuan Negara-Negara atau PNN. Dampak COVID-19 telah menyebabkan peningkatan kerawanan pangan global yang parah dan meluas, memengaruhi rumah tangga yang rentan di hampir setiap negara, dengan dampak yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2022 dan mungkin seterusnya. Ini kata Bank Dunia. Diperkirakan 100 juta orang di seluruh dunia kehilangan tempat tinggal, dan 1 dari 4 orang hidup dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan kemakmuran mereka. 2/3 dari pekerjaan yang hilang secara permanen karena COVID-19 adalah pekerjaan perempuan. Perempuan dan anak perempuan secara tidak profesional menderita dampak sosial ekonomi dari COVID-19, baik itu melalui kehilangan pekerjaan dan pengangguran jam kerja, peningkatan intensitas perawatan dan pekerjaan rumah tangga, dan tekanan pada kesehatan fisik dan mental mereka. Meskipun kehilangan pekerjaan mempengaruhi hampir seperempat wanita dan pria, 29% ibu usia kerja yang tinggal dengan anak-anak kehilangan pekerjaan mereka dibandingkan dengan hanya 20% pria usia kerja yang tinggal dengan anak-anak mereka. Persoalan kemiskinan menjadi problem dunia
Namun jika dipikir-pikir, kalau semua orang kaya, kan lucu juga. Inilah kehidupan. Ada si kaya dan ada si miskin. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.